Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primasila Sandi Al-Barokah dari TL2B dengan NIM 19030445. Saya di sini akan mempresentasikan UTS perawatan dan perbaikan dengan judul pemeliharaan pada kompresor. Kompresor merupakan mesin untuk menaikkan tekanan udara dengan cara memanfaatkan gas atau udara yang kerjanya didapat dari poros. Kompresor biasanya bekerja dengan menghisap udara atmosfer. Jika kompresor bekerja pada tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer, maka kompresor disebut sebagai penguat atau booster. Dan jika kompresor bekerja di bawah tekanan atmosfer, maka disebut pompa vakum. Gas mempunyai kemampuan besar untuk menyimpan energi persatuan volume dengan menaikkan tekanannya. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu kenaikan temperatur pada penempatan, pendinginan pada pemuaian, dan kebocoran yang mudah terjadi. Selanjutnya, cara merawat kompresor. Adapun cara merawat kompresor yang baik dan umum dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Cek oli. Pastikan levelnya minimal setengah dan tidak lebih dari 3/4 pada oil gas. Yang kedua, tutup semua keran. Yang ketiga, periksa belt. Pastikan tidak terlalu kendur namun juga tidak terlalu kencang. Yang keempat, pastikan daya yang tersedia minimal 2 kali lipat dari daya yang tertera pada motor. Yang kelima, selanjutnya untuk mesin kompresor, pastikan oli dan bahan bakar tersedia. Start atau on pada switch recoil untuk engine dan gunakan pengaturan gas untuk start setelah stabil. Kembalikan pada posisi awal. Pastikan motor mati atau off jika pressure gauge menunjuk 8 bar dan kembali hidup atau on pada 5 bar untuk kompresor berkapasitas 12 bar akan mati atau off jika pressure gauge menunjuk 12 bar dan kembali hidup atau on pada 9 bar. Untuk kompresor engine, matikan secara manual dengan engine switch off. Setelah selesai menggunakan unit ini, buang seluruh angin yang tersisa di dalam tangki melalui drain valve. Gunakan kompresor sesuai aplikasinya. Perhatikan debit pengisian tangki harus lebih besar dari debit penggunaannya. Usahakan sedapat mungkin agar motor memiliki tenggang waktu yang cukup untuk hidup dan mati minimal 5-10 menit. Letakkan kompresor di tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Hindarkan kompresor dan hujan air maupun sinar matahari secara langsung. Letakkan di tempat terlindung. Pastikan minimal sekali dalam seminggu untuk menguras tangki dengan air, sebaiknya tiap hari. Selanjutnya, klasifikasi kompresor. Adapun macam-macam daripada kompresor. Pembangkit udara bertekanan. Secara umum, kompresor untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memanfaatkan udara tersebut, kemudian disimpan di dalam tangki udara kempak untuk disuplai kepada pemakai. Sistem pneumatik. Kompresor dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara bertekanan, sehingga udara dapat mencapai jumlah dan tekanan yang diperlukan. Tabung udara bertekanan. Pada kompresor dilengkapi dengan katup pengaman. Bila tekanan udaranya melebihi ketentuan, maka katup pengaman akan terbuka secara otomatis. Pemilihan jenis kompresor yang digunakan tergantung dari syarat-syarat pemakaian yang harus dipenuhi, misalnya dengan tekanan kerja dan volume udara yang akan diperlukan dalam sistem peralatan. Katup dan silinder pneumatik. Secara garis besar, kompresor dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu positive displacement kompresor dan dynamic kompresor atau turbo. Positive displacement kompresor terdiri atas reciprocating dan rotary, sedangkan dynamic kompresor turbo terdiri atas
centrifugal, axial, dan injektor. Secara lengkap dapat dilihat dari klasifikasi di bawah ini. Ini bagian diagram dari kompresor sendiri. Positif displacement, dynamic, reciprocating, rotary, reciprocal, axial, ejector, piston air blade, diagram, lobe liquid, sliding fan mount, twin scale. Perawatan kompresor sangatlah penting dikarenakan akan memperpanjang usia dari kompresor tersebut dan tanpa dirawat dengan baik dan atau dipergunakan tidak sebagai mestinya sesuai dengan peruntukannya akan menyebabkan kompresor cepat rusak. Maka ketika akan menggunakan kompresor, pastikan dulu bahwa oli berada pada level aman. Kemudian semua keran harus dipastikan di dalam keadaan tertutup. Belt tidak terlalu kendur dan tidak juga terlalu kencang. Sebelum kompresor dinyalakan, atur terlebih dahulu pengaturan gas agar tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Ya, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.